Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan juga ibadah haji. Dalam rangka ibadah tersebut erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja sesungguhnya persyariatan ibadah kurban adalah suatu sunnah yang telah amat lama. Ibadah ini pertama kali dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala Nabi Adam alaihissalam hendak mengawinkan Qabil dengan saudara kembarnya Habil, dan demikian juga dengan Habil yang akan dikawinkan dengan saudara kembarnya Qabil. Hal ini ditolak oleh Qabil yang ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Hal itu karena saudara kembarnya memiliki paras yang lebih cantik. Untuk menengahi perselisihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk melaksanakan ibadah kurban, guna menentukan siapa yang lebih berhak mengawini saudara perempuan kembar Qabil tersebut. Allah menerima ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Qabil karena ia melaksanakan dengan keikhlasan. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 yang artinya sebagai berikut. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Dan menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua atau Habil, dan yang tidak diterima dari yang lainnya adalah Qabil. Ia berkata atau Qabil, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah yang maha menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Persyariatan ibadah kurban. Selanjutnya, Al-Quran juga menceritakan tentang persyariatan ibadah kurban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bukan berarti ibadah kurban tersebut tidak disyariatkan kepada para nabi yang lainnya. Hanya saja, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama samawi. Beliau hadir pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Beliau hadir ketika diperselisihkannya kebolehan menjadikan manusia sebagai sesajen pada Tuhan. Melalui Nabi Ibrahim, larangan pengorbanan itu ditegaskan. Hal itu bukan karena manusia terlalu tinggi nilainya sehingga tidak wajar untuk dikorbankan, tetapi Tuhan Maha Kuasa dan juga Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dalam literatur keagamaan dijelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan hanya sekedar putra bagi ayahnya. Ia adalah buah hati yang didambakan Nabi Ibrahim seumur hidupnya, dan hadiah yang diterimanya sebagai imbalan karena ia telah memenuhi hidupnya dengan perjuangan. Setelah perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh keduanya, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menghalangi pengorbanan penyembelihan tersebut dan menggantikannya dengan seekor domba sebagai pertanda hanya karena kasih sayangnya kepada manusia. Maka praktik pengorbanan tersebut tidak diperkenankan. Kekokohan Nabi Ismail adalah simbol kesetiaan, keikhlasan, dan keberanian manusia untuk berkurban. Selain juga sebagai lambang cinta, kelahirannya membuktikan betapa pada usia lanjut Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail. Nabi Ismail adalah muara cinta di dunia. Tempat yang dicintainya itu harus siap disembelih sebagai kurban sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan keteguhan Nabi Ismail ini diabadikan di dalam surat Al-Syafat ayat 102. Yang artinya sebagai berikut. Maka tatkala anak itu sampai atau pada umur yang sanggup, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam berkata,
Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, ketakwaan, tawadhu, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menonjolkan kepahlawanan, keberanian, tetapi menggantungkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Bangsa-bangsa terdahulu, kurban juga dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah terjadi peristiwa topan membuat tempat pengorbanan yang nantinya sebagai tempat kurban itu dibakar. Lebih jauh lagi, bangsa Yunani juga membagi-bagikan daging kurban kepada mereka yang hadir untuk dijadikan berkat dan menyisihkan sebagian untuk keluarga mereka. Para ahli nujum menuangkan madu dan juga air dingin ketika menyuguhkan daging kurban tadi, yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis itu. Kurban yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya berbentuk hewan, tetapi juga berbentuk pengorbanan manusia, seperti kebiasaan bangsa Funisia, Suria, Parsi, Romawi, dan juga Mesir kuno. Tradisi ini terus berlanjut di masa Romawi hingga keluarnya larangan pada tahun 587 Masehi. Demikianlah pelaksanaan kurban dari berbagai bangsa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Hikmah. Ibadah kurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga jumlahnya yang telah kita terima, juga sebagai pengamalan dari firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akan menambahkan nikmat-Nya bagi mereka yang bersyukur. Dan sebaliknya, siapa yang mendustakan dan tidak membelanjakannya, maka bersiap-siaplah azab Allah yang pedih dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Teladan Nabi Ibrahim. Melalui ibadah kurban, kita mengenal kembali dan mencoba meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang puncaknya dirayakan sebagai Hari Raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang kita kurbankan tidak boleh manusia, tetapi yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinantangan yang ada di dalam diri manusia, seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan, dan dijadikan kurban demi mencapai kurban atau kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengingatkan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya sebagai berikut. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu
supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, tidaklah ada kaitan antara daging dan darah dengan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada, yakni dalam rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang yang lemah dan meningkatkan derajat kemanusiaan. Dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai sekalipun, guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang ke-5 menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.